Salam Sobat Catra, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang di channel YouTube PT Catra Indo Group dengan konten edukasi. Ini udah video keempat ya di bulan ini. Saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk like dan subscribe dan juga aktifkan lonceng kuning. Jadi apabila kami mengupload video-video terbaru, Sobat Catra sekalian akan mendapatkan notifikasinya. Oke, untuk materi yang akan kita bahas kali ini adalah menerapkan prinsip kesehatan kerja untuk mengendalikan risiko K3, atau yang biasa kita sebut adalah K3. Kenapa kita sebagai trainer harus tahu tentang K3 ini? Nanti akan kita bahas ya di materinya. Dan juga materi ini ada di skema Training of Trainer, unit kompetensi yang sama, menerapkan prinsip kesehatan kerja untuk mengendalikan risiko K3. Dan Sobat Catra sekalian, apabila ingin mendapatkan informasi tentang pelatihan dan sertifikasi lainnya, Sobat Catra dapat mengunjungi halaman web kami di www.catraindogroup.co.id. Nah, di situ banyak informasi tentang pelatihan dan sertifikasi yang dapat kami lakukan. Dan juga Sobat Catra dapat berhubung langsung dengan marketing-marketing kami apabila ingin menanyakan sesuatu tentang yang berhubungan pelatihan dan sertifikasi. Nah, sebelum kita mulai materi, seperti biasa untuk safety and action, pastikan ya Sobat Catra berada di lingkungan yang aman, dalam arti Sobat Catra mengetahui di mana pintu keluar dari Sobat Catra berada sekarang ini saat menonton video ini. Jadi apabila ada kejadian tak terduga seperti bencana alam, kebakaran dan segala macamnya, Sobat Catra dapat menyelamatkan diri ke area yang aman. Dan juga untuk diperhatikan untuk kabel-kabel listriknya, sekitar Sobat Catra juga dipastikan aman ya. Dan juga untuk posisi duduk, dibuat senyaman mungkin karena video ini berdurasi lebih kurang 30 menit. Karena untuk safety and action-nya adalah termasuk dalam materi yang akan kita bawakan. Nah, berikutnya adalah elemen kompetensi yang ada dalam unit kompetensi K3 ini. Nah, ini ada 6 unit elemen kompetensi yang harus Sobat Catra kuasai ya. Dan kuasai juga ketahui. Ya, 6 unit kompetensi ini juga termasuk dalam nanti materi yang akan kita bawakan. Nah, yang pertama itu adalah hazard. Nah, tentu Sobat Catra sudah familiar ya tentang ini ya, logo-logo yang ada di sini. Sign-in board hazard yang ada di sini. Seperti no smoking in this area, hazard sign, evacuation plan, dan meeting point. Mungkin apabila Sobat Catra sekalian biasa untuk masuk lift biasanya ya, masuk lift atau masuk dalam suatu ruangan, Sobat Catra akan menemui ya evacuation plan ini. Jadi untuk apabila sebenarnya itu harus Sobat Catra ketahui juga. Jadi apabila Sobat Catra masuk ke ruangan, Sobat Catra bisa mengetahui tuh di mana exit door-nya, di mana toiletnya, dan di mana ruangan-ruangan yang nanti akan dibutuhkan Sobat Catra. Jadi di evacuation plan ini biasanya nanti ada denah dalam satu ruangan atau lantai Sobat Catra masuki. Nah, dan juga untuk sebelah kanannya adalah meeting point. Meeting point itu biasanya tempat yang digunakan untuk berkumpul. Jadi misalkan ada Sobat Catra di dalam ruangan ya, lalu kemudian ada alarm darurat, ada darurat,
Misalnya akibat terjadi ada gempa bumi, kebakaran, dan bencana lain-lainnya. Nah, itulah yang digunakan untuk berkumpul. Jadi semua para penghuni yang ada di dalam gedung itu turun ke bawah dan berkumpul di meeting point tersebut. Meeting point ini juga biasanya di tempat terbuka, biasanya di parkiran luar atau di depan lobi sebuah gedung. Dan juga no smoking di area ini adalah larangan untuk merokok, vape, dan segala macamnya. Jadi untuk tempat-tempat tertentu tidak diperbolehkan untuk merokok ya, karena biasanya untuk ruang merokok sendiri sudah ada disediakan ruangan tersendiri. Atau apabila beberapa seperti ruangan atau hotel ya, mereka tidak menyediakan ruang untuk khusus merokok, namun mereka akan mengarahkan untuk merokok di luar area gedung. Biasanya itu di bawah ya, di bawah di area parkir, itu mereka menyediakan untuk merokok. Dan juga untuk hazard sign ini, kalau di layar safety ini adalah singing board yang larangan-larangan yang Sobat Catra hindari ya. Dan anjuran-anjuran misalkan harus wajib memakai helm safety, sepatu safety, APD safety, dan juga larang-larangan ya. Ini seperti tidak boleh merokok, tidak boleh mengambil gambar, tidak boleh memainkan handphone, dan sebagainya. Nah, namun apabila Sobat Catra ada kesempatan untuk menjadi tamu dalam daerah-daerah tertentu yang memang ada larangan tertentu, Sobat Catra harus mengetahui nih. Ya, jadi jangan sampai Sobat Catra sebagai tamu tidak mengetahui larangan apa saja, kemudian Sobat Catra melanggar. Nah, dan juga ini yang paling atas ini yang paling sering ya. Bila kita sedang mengadakan kelas atau dalam meeting, itu biasanya itu kabelnya itu kabel power ya. Kabel powernya itu tidak rapi ya. Jadi apa yang bisa resiko apa yang bisa disebabkan apabila bertumpuk di sini. Nah, kalau untuk yang sebelah kiri ini, yang di lantai ini, resikonya apa? Bisa jadi kesandung. Misalkan ada yang mau lewat, kesandung kabel, kemudian kabelnya itu menarik laptop atau handphonenya atau laptopnya tersebut jatuh ke bawah. Nah, kalau untuk sebelah kanan ini biasanya di atas meja ini. Di atas meja ini digunakan untuk sama ya, fungsinya sama untuk sebagai power supply untuk laptop dan handphone. Nah, resikonya apa? Karena di meja, biasanya kalau di meja itu ada makanan atau minuman. Nah, apabila makanan dan minuman tersebut tersentuh ya, tersenggol, jatuh, nah biasanya bisa mengenai power supply ini, kemudian terjadilah senggol konsleting. Namun biasanya untuk meja-meja khusus meeting, biasanya mereka menanam di atas, di bawah mejanya. Jadi apabila diperlukan itu bisa dibuka. Kemudian ada colokan di sana. Jadi terlihat lebih rapi dan juga lebih aman. Nah, setelah tadi kita mengetahui contoh-contoh apa itu hazard, nah ini adalah artian dari hazard tersebut adalah sumber tindakan berpotensi menjadi badan kesehatan manusia. Jadi hazard apapun atau situasi apapun yang dapat berpotensi untuk menyebabkan, mencederai, mencelakai kita, atau mungkin bisa mengganggu kesehatan kita. Seperti tadi ya, kita di awal menyinggung masalah asap rokok ya. Kenapa di dalam ruangan itu tidak boleh merokok atau segala macam? Karena biasanya di dalam ruangan itu ada AC. Nah, asap dari rokok tersebut masuk dalam AC sehingga menyebabkan filter dalam AC itu tidak bekerja dengan baik. Nah, mengapa sebagian atau banyak ruangan ber-AC itu tidak mengizinkan asap rokok maupun vape ya, rokok elektrik.
Dan juga kalau untuk di lapangan itu, misalkan Sobat Catra bersahabat untuk mengunjungi kilang-kilang minyak ya, itu tidak diperbolehkan untuk menyalakan handphone karena radiasi-radiasi dari handphone tersebut bisa memicu api ya, api. Dan juga untuk kendaraan di sana juga dibatasi kecepatannya. Biasanya itu maksimal yang kami ketahui itu maksimal 30 km. Kenapa 30 km? Karena untuk karena dalam mesinnya semakin cepat mesinnya laju mobilnya jalan itu besar api dari busi atau sparking plug-nya itu makin besar dan dapat memicu api kebakaran juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke potensi kerugian apabila terjadi hazard ya. Nah, ini tadi bisa ke properti. Taruhlah tadi anggapannya kita menyalakan api di ruangan berbahaya ya, seperti ruangan minyak ya. Atau mungkin kita balik lagi ke masalah rokok tadi, dan si kerugiannya apa yang disebabkan. Nah, itu mungkin sebagai yang kita tahu ya, di dalam ruangan tersebut bukan hanya ada perokok aktif, namun juga ada perokok pasif yang bisa terpapar asap rokok tersebut. Atau mungkin saja ada yang mempunyai penyakit paru seperti asma dan lain-lain yang sangat sensitif terhadap asap rokok. Nah, itu masuk ke potensi manusia. Jadi kita mengganggu orang-orang di sekitar kita itu terganggu dengan asap rokok kita. Kemudian yang kedua properti. Seperti tadi kita ambil contoh, sebetulnya kita merokok di dalam ruangan, dan ruangan tersebut ber-AC, asap rokok tersebut masuk dalam AC sehingga merusak filter AC dan kemudian menjadi AC tersebut tidak maksimal. Dan biasanya umur AC yang biasa terkena rokok itu tidak bertahan lama seperti AC normal. Jadi masuknya ke properti dalam dan merusak juga. Dan juga untuk dinding-dinding ruangan ya yang biasa dipakai untuk rokok, biasanya itu berpengaruh juga karena sering dipakai untuk sering terpapar asap rokok. Nah, kemudian lingkungan internal dan eksternal ini biasanya kita lebih jauh ke pabrik-pabrik ya. Ya kan pabrik tekstil yang menghasilkan limbah-limbah. Nah, untuk lingkungan internal sendiri, lingkungan internalnya adalah untuk karyawan atau pekerja yang di dalam pabrik tersebut. Misalkan pabrik tersebut tidak terstandar K3 ya, jadi karyawan tersebut terpapar entah itu bahan cairnya, entah itu bahan gas dan segala macamnya. Dan lingkungan eksternal. Dan seperti kita ambil contoh tadi pabrik tekstil, misalkan menghasilkan limbah cair dan kemudian dibuang ke sungai, itu akan mempengaruhi ekosistem sekitar pabrik. Ya mungkin saja nanti di sungai yang dipakai untuk buang limbah tersebut, ikan-ikannya menjadi mati atau tidak ada ikan sama sekali. Dan mungkin airnya itu tidak bisa digunakan untuk sekedar mencuci ya, jadi kalau atau mungkin airnya tersebut tidak bisa digunakan untuk menyiram-nyiram tanaman karena sudah terkontaminasi. Nah, kemudian kualitas produk barang dan jasa. Nah, ini biasanya terjadi di pabrik-pabrik atau perusahaan yang menghasilkan makanan atau mungkin jasa ya. Nah, apabila terjadi kejadian ya hazard atau K3 ini, biasanya akan mempengaruhi itu. Misalkan pabrik roti, mereka tidak tidak mempunyai standar yang baik dalam K3-nya. Nah, itu kan akan berpotensi roti yang mereka hasilkan tersebut kurang higienis, kurang berkualitas untuk dikonsumsi.
Nah, kemudian nama baik perusahaan. Seperti yang kita tahu, bila ada kejadian-kejadian yang menyebabkan yang karena kurangnya pengetahuan tentang K3 atau standar K3, itu biasanya langsung cepat menyebar kemana-mana. Oh, PT ini terjadi kecelakaan, seperti yang video viral yang baru-baru ini ya, pekerja konkren yang terbakar di dalam ruangan itu. Nah, PT-nya kan langsung kemana-mana ya, langsung kena audit segala macam. Nah, itu juga baik perusahaan. Jadi orang luar, orang eksternal yang mengetahui kejadian tersebut juga bisa mengecap tuh, oh PT ini tidak menerapkan K3-nya dengan baik. Oh, PT ini sangat berbahaya karena mereka belum melakukan proses K3 dengan baik. Nah, ini merupakan fenomena gunung es akibat kecelakaan kerja. Mungkin yang terlihat apabila terjadi kecelakaan kerja ya, misalkan operator tersebut jatuh atau apa ya, misalkan operatornya, kalau yang terlihat di permukaan kan hanya pengobatan, biaya pengobatan, mungkin gajinya, mungkin asuransinya bagaimana, dan segala macam. Namun di bawah itu masih banyak dampak-dampak yang akan kita alami sebagai perusahaan. Nah, ya kita contoh tadi operator, misalkan operator dump truck ya, ada dump truck, mereka mengalami kecelakaan kerja. Nah, bisa jadi nanti dalam fisiknya itu jadi gangguan, misalkan patah tulang, walaupun sembuh, namun tidak akan maksimal lagi tangannya. Misalkan tangannya mengalami patah tulang akibat kecelakaan mengendarai dump truck tadi. Nah, tangannya tersebut walaupun sembuh juga tidak akan kembali normal seperti sedia kala ya, karena sudah mengalami kecelakaan. Kemudian dump truck-nya itu sendiri mungkin saja bisa dibenerin ya, bisa dibenarkan atau diservis, namun sama tidak akan maksimal seperti sedia kala, atau biasanya juga diganti dengan unit yang baru, sehingga perusahaan mengeluarkan kos lagi untuk membeli unit yang baru. Nah, kemudian yang biaya-biaya lainnya seperti legal hukum, nah itu biasanya tuh kalau ada kecelakaan tersebut, nanti akan ada audit. Nah, ini auditor K3 akan turun ke lapangan mengecek nih, apakah ada pelanggaran hukum yang dilanggar. Nah, kalau misalkan perusahaan akan berusaha dengan hukum yang berlaku. Dan biaya lainnya seperti waktu penyelidikan, gaji ya. Jika ketahui misalkan karyawan tersebut kena kecelakaan kerja dan tidak bisa masuk, ya perusahaan wajib tetap membayar gaji karyawan tersebut karena kecelakaannya berada pada saat bekerja dan biaya lainnya. Jadi sebenarnya dampaknya banyak ya, walaupun kita lihat di permukaan itu sangat sangat sedikit ya. Seperti ini kan yang kelihatan kan cuma 3 nih. Perusahaan harus menggaji, harus mengobatan, asuransi dan segala macam. Tapi ternyata setelah kita di bawahnya banyak yang dampak yang terjadi bila satu kesalahan yang akan dialami oleh perusahaan. Nah, kemudian untuk penyebab kecelakaan kerja itu biasanya terjadi oleh dua faktor. Tindakan yang tidak aman dan kondisi yang tidak aman. Nah, tindakan yang tidak aman adalah dapat saya baca sendiri ya, pelanggaran prosedur keselamatan dengan peluang terpeluhan. Nah, setiap kita bekerja itu lalu sudah ada SOP-nya masing-masing. Apalagi untuk pekerja teknik ya. Nah, seperti kita contoh tadi ambil contoh untuk driver dump truck tadi. Nah, mereka sebelum menjalankan dump truck tersebut, pasti mereka memiliki checklist atau SOP yang harus dijalankan. Misalnya pengecekan rem, pengecekan mesin, pengecekan unit, memakai safety belt, memakai helm, dan segala macamnya.
Nah, apabila tidak dilakukan dengan baik, nah misalkan sebelum jalan mereka tidak mengecek kondisi remnya seperti apa, tidak memakai safety helm, tidak menggunakan safety belt, lalu kemudian terjadi kecelakaan karena itu. Nah, biasanya ini untuk apabila ada auditor K3-nya itu perusahaan yang akan kena karena si operator tersebut yang salah, yang lalai. Dan juga untuk pengurusan asuransi ini biasanya tidak bisa diklaim karena merupakan kelalaian dari operator sendiri. Nah, kemudian kondisi yang tidak aman, yaitu kondisi fisik atau keadaan yang berbahaya, mungkin langsung jadi kecelakaan. Nah, ini biasanya ini bila terjadi bencana alam ya, karena kondisi tidak aman ini adalah kondisi di mana kita tidak bisa mengendalikan. Misalkan kita sedang mengoperasikan dump truck, tanpa kita duga terjadi hujan deras, kemudian jalannya licin, atau mungkin amit-amit nauzubillah min dzalik, ketika kita sedang mengoperasikan dump truck, jadi gempa bumi atau gunung meletus, nah itu masuk ke dalam kondisi yang tidak aman karena kecelakaannya terjadi itu bukan kehendak kita dan faktor-faktor lain yang bisa terjadi kapan saja tanpa kita bisa antisipasi ya. Nah, berikutnya ini faktor-faktor yang kita perhitungkan dalam menentukan aspek-aspek K3 ini. Faktor fisika itu bising radiasi penerangan terang. Nah, itu biasanya itu. Nah, ini kita kembali ke ruang yang ajar ya. Nah, apabila nanti kita mendapatkan ruang kelas yang berisik atau mungkin di pinggir jalan ya, mungkin terganggu oleh suara-suara kendaraan-kendaraan yang lewat atau mungkin lampu yang dalam ruangan itu kurang terang karena mungkin usia lampunya itu sudah lama dan lain sebagainya itu masuk ke faktor fisika. Nah, faktor biologi ini faktor virus, bakteri, jamur. Nah, itu mungkin ya saya baca alami ya, mungkin sepanjang pandemi ini ya, kita itu ada peraturan memakai masker ya. Memakai masker selama pelatihan berlangsung. Agar apa? Agar yang di ruangan itu tidak saling menularkan sama lain atau mungkin sebelum masuk ruang pelatihan diminta bukti tes antigen dan segala macamnya yang membuktikan bahwa para peserta itu sudah aman dari virus-virus corona. Faktor kimia, debu, gas uap. Nah, ini kenapa dalam ruangan meeting itu tidak diperbolehkan untuk merokok, ya merokok. Dan juga harus bersih. Nah, kalau untuk di ruangan hotel sendiri biasanya sudah ada yang petugas yang membersihkan. Jadi tidak ada debu-debu di lantai, debu di lantai dan debu-debu yang menempel di meja karena sudah bersih. Dan juga tidak diperbolehkan merokok karena akan mengganggu peserta lainnya. Nah, faktor ergonomi termasuk saat duduk, berdiri, dan beban. Nah, ini juga Sobat Catra pastikan dalam Sobat Catra menyampaikan materi dan segala macam dan lainnya, serta itu duduk dengan nyaman dan juga untuk istirahat dipastikan peserta itu mereka berdiri stretching. Makanya biasanya kalau di kami ini dari jam 8 sampai jam 12 itu ada jam istirahatnya di jam 10. Jam 10 itu kita namakan coffee break ya. Biasanya jam 10 sampai jam 10.15 atau jam 10.30 itu peserta beranjak dari kursi, berdiri, melakukan stretching-ringan atau sekedar ambil snack, kopi, atau mungkin yang merokok, mereka bisa pindah ke ruangan merokok. Karena terlalu lama duduk itu tidak bagus. Nah, kemudian juga faktor psikologi. Jadi faktor psikologi itu hubungan antara sama karyawan atau kalau di ruang meeting itu sama peserta ya.
Jadi sebelum kita mulai ruangan itu kita perkenalan satu sama lain. Jadi kita mengetahui nih, oh sebelahnya namanya ini pojokan namanya ini, yang di depan namanya ini. Nah ini adalah efek merugikan dari dampak-dampak K3 ya, keluhan, perubahan fisiologis, gejala penyakit, dan kematian. Nah, seperti kita ambil contoh, ya misalkan merokok tadi, misalkan ada kita perbolehkan merokok dalam ruangan, sedangkan di ruangan itu tidak semua peserta itu perokok ya, ada perokok pasif juga. Nah, pasti yang merokok pasif itu terganggu, itu masuk ke keluhan ya. Kemudian mungkin ada yang terlalu lama terpapar asap dari perokok aktif tersebut, menjadikan paru-parunya itu apa namanya, efek efek jangka panjangnya itu paru-parunya karena paru-paru basah, bisa terkena paru-paru basah. Nah itu masuk ke perubahan fisiologis yang tadinya sehat-sehat saja, kemudian jadi tidak sehat dan timbul gejala penyakit. Nah yang lebih parah adalah kematian. Nah jadi sama seperti dampak faktor gunung es tersebut ya, di awal itu memang yang kelihatan itu dampaknya kecil. Namun setelah kita breakdown ke bawah, banyak dampak-dampak yang lebih besar yang bisa terjadi. Nah, peran insul itu dalam ketiga. Jadi ini adalah peran sobat catat sekalian apabila ingin memberikan materi dalam ruangan, itu adalah mengetahui aturannya. Apa sih aturan yang ada di ruangan tersebut? Nah, minimal itu aja dulu. Kalau sekarang ini tentunya pada sobat catat pasti sudah mengetahui ya. Namun kita harus mengetahui juga nih aturannya pada perusahaan atau hotel tersebut. Misalkan sobat catat diundang house di perusahaan tersebut ya. Nah, sobat catat harus mengetahui nih peraturannya nih di perusahaan tersebut, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Karena tidak semua sama. Karena tiap perusahaan atau tiap tempat itu mempunyai peraturan dan larangan masing-masing yang harus kita ketahui. Kemudian kita identifikasi nih resiko dan potensi hazardnya apa saja nih. Biarkan sobat catat keliling, bisa keliling dulu sekitar ruangan. Oh ternyata di pinggir jalan, jadi suaranya agak suara kendaraannya lewat agak mengganggu, bising ya. Atau mungkin lampunya itu kurang terang, atau mungkin kursi yang dipakai itu kurang nyaman untuk para peserta duduk berlama-lama. Nah itu bisa coba catat identifikasi awal sebelum dimulainya acara. Nah itu kenapa pada sesi sebelumnya kami menyarankan untuk sobat cakra itu datang lebih awal sebelum cara pelatihan berlangsung. Untuk apa? Untuk sobat cakra mengidentifikasi dulu apa saja nih resiko-resiko hazard yang bisa terjadi untuk memastikan lingkungan pelatihan itu aman dan sehat, ya, sehingga nanti pada saat berlangsungnya acara tidak ada gangguan dari segi K3-nya. Nah, bagaimana kalau ada temuan-temuan ya yang sekiranya dapat mengganggu ya jalannya aktivitas? Nah, sobat caca bisa melaporkan kepada pihak terkait. Mungkin kalau misalkan pada perusahaan, biasanya ada ya itu perusahaan karyawan yang in charge pada saat acara tersebut. Nah, sobat caca bisa menyampaikan kepada beliau, Pak ini lampunya, Pak Bu ini lampunya kurang terang, apa bisa diganti dengan yang lebih terang? Atau mungkin ini ruangannya itu kurang bersih, masih ada debu segala macam. Nah, itu bisa juga. Atau kalau misalkan di hotel itu biasanya ada manajer operasional ya, lapangannya biasanya intas pada saat sobat data melangsungkan acara.
Nah, kemudian misalkan memang tidak bisa dirubah atau apa, Sobat Catra bisa memberikan saran-saran yang membangun, yang mungkin saja nanti akan dievaluasi oleh yang punya tempat, oleh yang berwenang, agar nanti next ke depannya itu bisa dilakukan. Nah, selanjutnya kita sampai slide terakhir ya. Slide terakhir, segala kemungkinan bisa terjadi tugaskan yang mempersiapkan sesuatu sesuai rencana. Ya, mungkin sesempurna apapun persiapan kita dalam untuk upaya untuk menghindari hazard atau kejadian risiko yang terduga tersebut, masih ada faktor X ya. Faktor X itu adalah faktor di luar kendali kita. Seperti mungkin nanti ada tiba-tiba terjadi bencana alam, kebakaran, dan segala macamnya. Nah, yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan betul rencana buruk yang terjadi. Nah, misalkan seperti di awal, Sobat Caca sebelum memulai acara, Sobat Caca memberitahukan ruang pintu darurat di sini loh. Nanti kalau misalkan terjadi apa-apa, para peserta bisa kabur ke sini. Atau mungkin bisa diinfokan juga hidran aparnya ada di sini. Jadi diinfokan juga apabila ada peserta yang bisa memakai apar, silahkan digunakan. Apabila peserta yang belum bisa memakai apar, tidak perlu menggunakan. Ya, jadi itu ya dalam hal-hal terkait dengan K3, kenapa walaupun kita hanya mengajar, ya walaupun jobdesk kita hanya menjelaskan materi dan mengajar, kita juga harus tahu faktor-faktor apa saja tentang K3 ini. Dan mungkin Sobat Caca juga masih bertanya-tanya kenapa sih kita sebagai trainer, instruktur harus mengetahui K3. Nah, itu ya, jadi. Nah, kita di ujung slide terakhir itu pada Sobat Caca dan juga Sobat Caca yang mengikuti video kami dari video pertama sampai keempat ini. Dan Sobat Caca juga bisa meninggalkan komentar ya apabila mungkin dalam penyampaian kami ada yang bagi Sobat Caca yang kurang tepat, silahkan berkomentar di kolom komentar atau mungkin menambahkan atau mungkin berbagi pengalaman Sobat Caca dalam hal K3 ini boleh, silahkan. Dan juga mungkin kalau Sobat Catra mempunyai request materi-materi yang ingin kami sampaikan atau kami beri, silakan tinggalkan di kolom komentar. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.